Selamat buat Mas Day Mikiringan ini, pertama kalinya loh ini loh. Oke. Kita podcastan Rarasan Ing di Santoso ini menyenangkan ini. Karena biasanya kita muter-muter, terakhir kemarin tuh kita di gudang kopi, kepunyaannya Gudang Digital, dan sekarang kita di headquarter kali ya, biar orang-orangnya ngomongnya hakyu gitu. Apa kabar nih? Mas Baik. Day ini. Ini kantornya dingin sekali. Terus itu banyak yang nonton juga. Ngece ini namanya ini. Padahal cuma kipas angin loh Mas. Makanya ini pakai jaket nih. Oh iya, saya gerah sekali padahal ini. Tapi kita mau ngobrol dulu. Dulu kebetulan nih, salah satu peristiwa menarik 2 tahun lalu, ketika saya masih bekerja di sebuah provider dan di community space provider, kepemilikan community space kepunyaan salah satu provider BUMN. Yap. Tiba-tiba malam-malam saya melihat dirimu bawa tas. Oke. Ya, tas backpack gede gitu. Ya, carrier. Iya ya, carrier ya. Bawa carrier gitu. Terus datang, ketemu teman-teman di sana juga, dan ternyata dirimu pamitan. Ya. Mau ke Jakarta Ya. gitu ya. Dan saat itu katanya beberapa waktu sebelumnya dirimu sempat galau kan. Iya. Ini aku ke Jakarta apa enggak ya, karena mendapatkan kesempatan untuk mengasah skillnya di Kemenparekraf saat itu ya. Ya. Bisa diceritain dulu nggak sebelum kita ngomongin galaunya nih? Oke. Waktu itu kamu itu kok bisa mendapatkan kesempatan ke sana? Sebenarnya ceritanya lebih panjang lagi daripada itu. Oke, nggak apa. Terus ini langsung kepotong aja di ketika. Jadi saya ada temen di Kemenparekraf. Ya. Terus habis itu dia kebetulan membutuhkan video editor. Oke. Awal mulai itu. Jadi dia membutuhkan video editor. Saat itu saya masih di salah satu tim balap nasional. Tim balap Oke, nasional. saya di situ. Terus di bulan Mei setelah mungkin pas puasa ditawarin, saya masih belum mengiyakan Ya. tawaran itu. Oke. Tapi semakin kesini semakin dipujuk-pujuk, terus habis itu saya digalonya di sini nih, ketika saya harus meninggalkan Jogja Ya. yang notabene saya nyaman di sini, saya bekerja di sini, keluarga ada di sini juga. Terus yang sangat berat sih meninggalkan, walaupun tahun sebelumnya saya sempat ke ibu kota. Ya sempat bikin sama teman saya PH gitulah, bikin video. Terus habis itu karena dipanggil untuk bikin konten di tim balap ini, maka saya balik ke Jogja. Wah, ini kebetulan nih itu kan. Ya udah ke Jogja 1,5 tahun di tim balap, terus ada tawaran itu, mau nggak mau kayak kok balik lagi ya ke Jakarta ya, ya kan. Nah itu tuh yang bikin agak galau. Sempat saya tanya ke madam juga, tanya ya tanyalah, maksudnya Kapan hari itu kita ketemu Madam di tempatnya Mas Mehmet waktu itu sama Pak Disenggol. Ya mungkin dia cerita juga mungkin dia. Cuma terus pas ketika saya tanya langsung disamplat. Gimana? Ngapain tanya-tanya lagi? Oke. Belum dipikir itu ya? Belum dibaca nih. Ya, belum dibaca nih. Terus ngapain mikir-mikir gitu kan. Ya udah, terus sempat beberapa sama Om Awe juga tanya ini yang dia mungkin. Kamu nanyanya ke orang-orang yang mempunyai kelebihan seperti itu ya? Madam, terus Mas Agung, Awe itu kan orang-orang yang mempunyai penglihatan lain itu orang-orangnya. Berarti itu emang di titik yang bener-bener kamu membutuhkan jawaban yang di luar logika. Ya, di luar logika. Karena sampai ya mungkin ya tiap orang kan beda-beda ya. Ya. Kebetulan nih nggak tahu juga, saya termasuk alhamdulillah beruntung terus dapat kesempatan itu, ya udah saya coba. Ya udah deh, saya di loop terus perpisahan dengan teman-teman, dengan Mehmet, Jos, Mas Ambar dulu ada juga Ambar ya. Bimo, terus banyak lah kemarin. Ya udah berangkatlah ke Jakarta. Udah. Nah, apa yang memberatkan dirimu? Dua pertanyaan nih, apa yang memberatkan dirimu meninggalkan Jogja dan apa yang akhirnya membuat dirimu oke, kayaknya aku harus ke Jakarta? Sebenarnya karena saya melepaskan idealisme saya.
Jadi bukan berarti saya harus melepaskan profesional saya, tapi saya melepaskan idealisme saya. Idealisme dalam artian saya harus mengikuti level. Jadi ini kalau saya kan di kehidupan saya kan ada level-level. Terus ini saya galau di sini nih, kayak dicoba terus dites dan lain-lain. Terus ketika mungkin saya juga nggak tahu ketika saya melepaskan itu saya karena sebelumnya seperti apa dan lain-lain, terus mendapatkan tawaran itu, ya udah terus benar-benar saya melepaskan idealisme saya. Iya, mau nggak mau melepaskan ya, karena kalau kita sudah memasuki sebuah sistem, kita harus mengikuti sistem itu kan pastinya kan. Terus maksudnya idealisme ini dalam artian saya harus meninggalkan Jogja. Oh itu dalam saya harus meninggalkan Jogja, saya harus melepaskan zona nyaman di sini dan menciptakan zona nyaman yang lain. Kayak gitu sih. Dan akhirnya mencoba memberanikan diri untuk ke Jakarta. Oke. Setelah ke Jakarta nih, masuk di, berarti kan dirimu sempat mengalami menteri yang sebelumnya ya, berarti ya, kepala yang sebelumnya Arief Yahya itu ya. Oke deh, masuk dulu deh di Kemenparekraf. Apa yang kamu rasakan di sana dan yang kamu bilang, oke, kayaknya keputusanku bener nih untuk menjadi istilahnya dari konten kreator daerah menjadi konten kreator pusat nih. Plat merah deh. Plat merah ya. Pusat. Sebelumnya juga pusat. Oh iya. Nasional sebenarnya juga nasional. Itu lebih ke plat merah. Sebenarnya saya beruntung sekali. Plat merah pusat loh itu loh. Iya. Plat merah pusat ya, bener ya. Nanti gak enak sama Mas Wahyu soalnya. Dia plat merah lokal soalnya. Jadi waktu itu saya kan sempat ke Jakarta terus bikin PH dan lain-lain, terus sempat break balap. Saya kembali lagi ke Jakarta membantu sebuah diving center. Saat itu terus saya balik lagi, terus pas ketika saya ke sana saya ditawarin, yaudah tinggal di sini dulu karena saat itu saya masih belum punya kos. Belum saya bingung nih ngekos di mana nih gitu kan. Yaudah tinggal di tempat saya di dive center ini sekalian nanti bantu-bantu dan lain-lain. Nah, saat itu ya udahlah tinggal di situ. Saya bantu-bantu juga sampai sekarang dive centernya pindah, saya disuruh ikut pindah ke situ. Jadi saya bersyukur sekali sama Odi Dive Center yang benar-benar sampai sekarang. Jadi selama 2 tahun ini saya tidak ngekos. Koplingannya di situ berarti ya. Itu sih, saya beruntung sekali sih. Oke. Ya. Gitu. Nah, apa yang akhirnya kemudian ngebuat Mas Daini, bukan ngebuat ya, yang akhirnya ditemukan di sana yang oke, kayaknya nih aku nggak ada di Jogja tidak seperti ini nih. Apakah itu etos kerja? Karena gini, kita mengiyakan dulu ya kalau di Jogja itu sangat santai. Yes. Betul? Kita kulturnya santai, aku pun seperti itu, teman-teman pun seperti itu gitu loh. Iya. Janji misalnya ada diajak ketemuan undangan jam 3 gitu, datangnya jam 3:10 kayak gitu. Santai sekali lah. Santai sekali. Akhirnya ke Jakarta misalnya yang etos kerjanya itu yang dek gitu. Sakdet saknyet yang bret. Itu butuh kalau kita bilang culture shock kan pasti kan. Menghadapinya kayak gimana tuh? Sebenarnya saya sempat inkubasi itu dalam artian sebelum saya ke yang Kemenpar, yang dulu sebelum Kemenparekraf, itu saya dibalap dulu nih Mas. Oke. Jadi di balap ini itu sudah menemukan itu ya? Iya, di balap ini benar-benar yang dilihat tuh waktu sampai detik. Jadi saya tuh sampai bikin, jadi kan kalau di balapan ini cerita balapan ya. Kalau di balapan itu biasanya ada 25 lap. Itu satu race. Satu kelas kelas 25 lap. Itu biasanya tim saya ada sekitar 6 race. Nah, tiap race ini itu kan biasanya satu lap itu cuma 60 detik. Jadi saya punya kesempatan buat dokumentasiin foto dan video itu plus drone juga. Itu saya bikin di konten Instagramnya itu real time. Jadi ketika balapan selesai, saya udah posting nih. Udah naik ya? Udah naik dan itu benar-benar real time, video 1 menit sampai juaranya siapa, benar-benar kejar waktunya. Di situ saya di sekitar 1,5 tahun saya belajar atau dididik on time, sangat on time. Itu sih makanya ketika gabung di Kemenpar benar-benar bermanfaat dan bermanfaat. Tinggal ngulangin doang berarti ya. Malah lebih ringan menurut saya. Lebih ringan ya. Seperti mikir ringan itu kan.
Kamu bekerja di tempat kamu sendiri kayaknya. Nah, apa yang dirimu kerjain sih di Kemenparekraf itu? Jadi saya tuh kebagian di bagian peliputan. Jadi peliputan pimpinan. Kalau secara TUSI itu orang yang mendokumentasikan atau meliput pimpinan, kegiatan siapapun pimpinannya. Dan saat ini itu menteri. Nah, ya udah apapun menteri kemana saya ikut, tapi kita tim. Jadi kerjanya tim, ganti-gantian. Ya udah meliput menteri, foto dan mendokumentasikannya. Berarti pimpinannya adalah menteri. Ya. Bukan kepala bidang bukan ya itu ya. Kalau secara TUSI sebuah pimpinan itu kan luas ya. Cuma saat ini saya di menterinya. Oh, di menterinya. Ada apa aja sih itu pimpinannya misalnya? Kalau ini ngomongin pemerintahan ya. Jadi ada menteri, kan ada wamen. Nah, karena untuk sekarang ya, ini ngomongin sekarang tahun Jokowi periode kedua. Menteri, wamen, eselon 1. Eselon 1 tuh deputi. Deputi kayak gitu ya. Berarti tapi dirimu kebagiannya Pak Menterinya nih gitu. Kadang kalau misal ngeliput deputi juga mau nggak mau ketika menteri kosong ya udah ngeliput deputi gitu-gitu. Lebih ke sosok pimpinannya. Orang Jogja di Jakarta saat itu bertemu dengan banyak orang-orang Jakarta nih kita bilang nih. Apa sih yang kamu lihat dari mereka itu dan kebalikannya apa yang dilihat dari mereka ke kamu, apakah misalnya direndahkan atau ini orang Jogja nih apa kayak gini? Kalau pertama kali orang lihat saya dari logat. Yes, saya kan Jawa banget kan. Mesti jawir. Oh gitu. Jawir, panggilannya kayak gitu. Cuma ya gimana lagi ya, maksudnya emang dari dulu emang kayak gini, suaranya kayak gini. Mau nih ngomong podcast ini bakal mendok nih. Iya. Ya udah disyukuri aja. Kalau saya sih nggak pernah mikir kayak gimana. Terus saya melihat mereka sangat kerja keras banget, kerja keras. Terus ya alhamdulillah masih bisa ngimbangin lah gitu. Masih bisa ngimbangin ya. Tapi mereka sendiri kayak gimana sih yang kamu lihat orang-orang Jakarta ketika kita kan dari Jogja ya gitu ya, melihat mereka itu wow Jakarta kayak gini ternyata ya. Sebenarnya pernah digoblok-goblokin nggak di sana? Digoblok-goblokin belum pernah. Asik banget di sana ya. Asik terus karena memang multikultural, jadi memang staffnya ada yang dari mana-mana, maksudnya nggak benar-benar Jakarta kan. Ya asik, ada yang Jawa, kita ngomong Jawa, terus ada yang Sunda juga, jadi emang karena multicultural ini itu yang bikin nggak kayak Jakarta sentris atau semua kayak beragam sih. Ini Kemenparekraf ini kan gabungan yang baru ya? Yes. Gabungan yang baru itu berarti kan ya mendevelop juga lah nomenklatur namanya. Jadi, nomenklatur. Nah itu seberapa effortnya sih? Apakah 2 kali lipat kah atau gimana? Sebenarnya Kemenpar dan Bekraf, ya kan dulu kan Bekraf nih yang terkenalnya. Kemenpar Bekraf digabung jadi Kemenparekraf, menjadikan dua instansi itu kalau saya makin kuat karena kalau sebelum pandemi nih itu benar-benar kuat banget. Dan saya ngelihat deputinya juga benar-benar kerja keras. Terus dilihat dari sebelumnya juga beberapa program itu tetap masih ada kayak itu, beberapa program dari Bekraf melanjutkan dari Bekraf ataupun dari Kemenpar yang sebelumnya ya. Waktu zamannya Pak Arief juga menteri, kamu mengikuti menteri kayak gitu ya. Perbedaannya apa nih Mas antara Arief Yahya dengan Wisnu Tama ini? Aduh, kalau perbedaan semua punya masing-masing ya. Semua punya karakter masing-masing. Mas Men dengan gayanya yang santai, terus habis itu apal nama saya, terus bener-bener tapi dia manggilnya D apa Arief? Ya apapun itu ya. Manggilnya dia sampai benar-benar micro managing namanya. Jadi gimana tuh micro managing? Micro managing. Ini Wisnu Tama ya? Ini Wisnu Tama, ini ngomongin Wisnu Tama. Ini micro managing yang benar-benar dia sampai koreksi color pun itu sampai direct langsung. Jadi sampai ini warnanya naikin dong kuningnya. Terus habis itu ini dihilangin dan lain-lain, itu benar-benar dia sampai micro managing.
Itu untuk apa Mas Menteri. Untuk yang Pak Arief Yahya memang dia karakternya on time, sangat on time. Terus punya beberapa banyak rumus dan lain-lain yang benar-benar kita punya framework untuk ngejalanin pekerjaan. Kayak gitu ya. Gitu. Aku tidak ngomong enakan mana, pasti enak dua-duanya lah. Iya, Dan pasti. punya kelebihan dan kekurangan masing-masing pasti ya. Nah tapi ketika sekarang di Isutama gitu ya, sampai sebegitunya dia nih koreksi apa misalnya informasi atau layout segala macam sampai sedetail itu dia turun tangannya sendiri. Oke gitu. Berarti kamu punya grup yang sama Pak Menteri juga dong? Enggak. Oh, kenapa? Enggak. Oh, enggak. Enggak lah. Oh, enggak. Kirain punya grup WhatsApp yang sama Pak Wisutama juga gitu. Dia jadi kalau kadang kan dia suka kirim langsung Rif gitu kan. Rif nih gitu. Wah, Rif, akhirnya ketahuan ya. Dipanggilnya Rif. Oke, terus. Karena memang buru-buru saat Iya, itu. iya. Jadi contoh kayak tapping atau enggak video liputan itu sebenarnya harusnya nih kalau di pemerintahan itu kan ada dari saya ke pimpinan ke ini Iya, kan. iya, Asisten ada. menteri turun Iya, gitu. iya. Dia sangat awal-awal nih ngomongin awal-awal dia sangat sangat pengen mendobrak itu. Oke. Kenapa mesti lama-lama gitu? Ya, Nah, kalau karena- ada hal-hal yang langsung ya langsung aja seperti Karena itu gini, ya. saat saya dapat dari asistennya, saat Asian Games pun Iya. dia sampai baju penari pun dia yang milih. Baju penari nih, Penari. baju penarinya dia yang milih. Itu benar-benar dia dari dulu emang micro managing. Jadi memang sampai detail, sampai ini harus logonya posisi atas atau warnanya turunin dikit kuningnya, sampai asesinya dibikin kayak gini nih. Jadi video sama Iya. saya kirim koreksi tun, udah habis itu nama nih balas. Oke, udah kayak gitu. Udah langsung disamain nih yang sama dia edit. Meskipun sebenarnya susah nih ya. Iya, Karena jelas, foto, jelas. video Iya. disamain colornya susah. Soundnya udah. samain ya. Kiranya mirip. Oke, udah. Kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu beliau. Nah, apa namanya Pak Wisutama kan yang kita lihat kan orangnya sangat ya low profile segala macam seperti itu beliau juga ya. Seperti sesantai itu, senyantai itu, senyaman itu dia. Tapi sehat-sehat kan sekarang kan beliau. Sehat, Kan? sehat, sangat sehat. Ini lagi di Bali. Oh, lagi di Bali gitu ya. Ini tanggal 10. Kalau nanti diupload tanggal itu tanggal 14 10 ini lagi di Bali. Oh, lagi di Bali. Kita upload cepat kok. Besok kita Oh gitu, upload. saya langsung upload. Oke. Karena nggak ada konten. Karena lagi miskin konten. Bukan karena ini, karena emang nggak ada kerjaan aja kita. Jadi kita cepat kayak gitu. Nah, menjadi kita ngomongin kembali ke konten kreator nih. Ya. Dirimu juga seorang konten kreator. Apakah dengan bekerja di dalam sistem akhirnya sekarang gitu kan? Kita ngomongin di dalam sistem nih. Itu idealisme kontenmu itu akhirnya terbengkalai nggak sih? Apa masih bisa beriringan atau gimana? Sebenarnya kalau idealisme nih, Ya. idealisme saya idealisme dalam artian saya bekerja tidak punya saya harus seperti ini nih. Iya. Tapi kan saya bekerja kepada pemerintahan yang Betul. memang semua sesuai arahan pimpinan. Betul. Cuma kadang suka saya selipin ide-ide kreatif saya di antara arahan pimpinan itu. Oke. Jadi win-win solution menurut saya. Iya. Jadi ketika pimpinan pengen seperti ini, itu kan, ya udah kita turutin, tapi kita masukin dan ternyata sama dia diterima dan itu Oke. nggak masalah win-win solution. Kalau yang konten pribadi ya benar-benar kamu tidak ada tendensi atau tidak ada tujuannya buat pemerintah, hanya sering buat apa enggak? Nah kalau untuk personal project nih, sebenarnya pengen banget, cuma waktunya udah nggak cukup. Ini nih, Jakarta banget nih. Ini jawaban orang Jakarta banget kayak gini nih. Gila waktunya nggak ada bro. Tuh kayak Iya gitu. beneran. Orang Serigit itukah? yes, karena kalau misalnya kosong, saya mending istirahat. Oh. Itu sih. Kita nggak untuk ngomongin refresh. soal COVID ya. Kalau COVID jelas. Kalau Iya, kosong iya. mending istirahat, jaga kesehatan kan. Sebelum Iya. COVID juga seperti itu. Yes, sama. Oh gitu. Cuma karena ini COVID, mungkin saya ketika totally meliput Ya. itu benar-benar menghindari kerumunan. Contohnya kan biasanya itu banyak wartawan tuh. Iya. Banyak wartawan, terus orang-orang itu saya mending menyingkir, cari angle lain yang mungkin sama, nggak terlalu crowded, cari crowded sih. Oke. Buat safety pribadi sih. Berarti kebanyakan konten-kontennya Kemenparekraf itu kepunyaan dirimu, dari dirimu. Enggak. Jadi
Jadi Kemenparekraf ini lumayan gede. Oh Ini iya. kita iya, ngomongin iya, iya. sosial media ya, Iya, iya, karena iya, iya, output iya. orang Betul. pencitraan Kemenparekraf kan semua di sosial Iya, media iya, yang jelas. dicitrakan. Sebenarnya ada banyak timnya. Cuma saya yang berhubungan dengan menteri ya, iya. Pamen, iya. peliputan, Iya. nah itu bagian kami. Oke. Jadi nanti ada bagian lain yang bagian ngurusi posting sendiri ada. Oke. Jadi namanya media digital, terus nanti bagian peliputan saya bagian konten, terus nanti ada yang bagian yang Texting mungkin. PPID, kalau mungkin ada yang tahu PPID itu PPID. yang keluhan-keluhan masuk ke situ. Oke. Terus Iya, nanti ada iya, yang bagian satu lagi apa sih lupa aku. Humas kayak gitu. Hubungan Jadi ada- humas. Ya humas. Jadi Hubungan ada. humas. Jadi di biro saya itu biro komunikasi ada 4 koordinator, konten, terus media digital, PPID tadi itu. terus PPID input tuh informasi publik, Ya. sama humas. Humas. Oke. Itu sih. Kemenpar Rekraf, pariwisata, sering jalan-jalan dong. Iya, Semua pulau sudah. belum Yang belum mana? banyak Apa aja? banget. Misalnya Papua? Papua Udah. Sulawesi? Papua kan luas tuh, Iya. masalahnya nggak bisa dijalankan kalau ke Yang Kalimantan. jelas Raja Kalimantan- Ampat sudah lah pasti Belum. kan. Oh belum malah. belum. Wow. Papua di mananya? Papua di Sorong. Sorongnya. Sorong, terus Nabire. Oh gitu. Itu Sulawesi ada udah. pinggir. Sulawesi udah, tapi Udah. di Makassar, terus kayak gitu-gitu. Kalimantan. Ya berarti Kalimantan. semua pulau besar sudah istilahnya Kalau kan. pulau besar udah. Yang paling asik di mana sih? Kalau kita bisa menceritakan nih ke orang-orang, siapa tahu kan bisa nge-trigger para traveler untuk ini. Yang mungkin yang belum banyak dibahas deh. Tapi itu asik gitu loh. Kalau saya sih paling asik Jogja ya. Selain Jogja mas, Jogja nggak asik mas. Soalnya kecil UMR-nya. Serius, saya mau ke Jogja aja susah banget. Apa? Saya mau nyari waktu ke Jogja tuh susah banget. Enggak, selain Jogja. Oh, selain Selain Jogja. Aduh, susah sih kalau cuma gini. Ini ngomongin programnya. Kemenparekraf tuh ada 5 destinasi super prioritas. Super prioritas. Oke. Jadi ada Danau Toba, Toba. Borobudur Borobudur. melingkupi sekitaran Borobudur. Iya. Habis itu Mandalika, Mandalika. Lombok. Lombok ya, Iya, yang F1 itu ya? Enggak, GP. GP maaf, GP ya GP. Mandalika, terus sama Likupang. Likupang. Ya, itu tadi udah berapa? 4. Mandalika. Bajo enggak? Bajo, ya, Bajo. terakhir Bajo. Bajo ya. Itu yang sering saya ke Bajo malahan. Yang sering ke Daripada Bajo. Kayak tapi udah pernah ke 5 ini? Udah. Yang paling asoy di mana? 5 ini yang paling asal Menurut personal aja. ini personal ya. Personal, kita disclaimer dulu ya. Disclaimer ini personal. Nggak usah misalnya mewakili Kemenparekraf, enggak, tapi ini personal. Semuanya enak pasti. Ya, semuanya enak. Semuanya asik pasti. Tapi yang lebih asik istilahnya. Paling asik sih Bajo. Bajo kenapa? Karena sunsetnya sana nggak ada bukan tiap hari sunsetnya bagus. Oh, Ya gitu? nggak, maksudnya ketika saya ke sana sunsetnya di tempat lain nggak ada sih. Tidak ada yang seperti itu Iya, sunsetnya ya. Sunset. Kayak gitu ya, berarti emang Karena kan saya berhubungan dengan konten, sunset tuh kayak oke, dari segi konten berarti ya, oke. Ya, dari segi Oke, konten. disclaimer lagi, dari segi konten yang asik di Bajo istilahnya kayak gitu ya. Sering berpergian nih, dan kita masuk ke pandemi nih sekarang nih. pandemi. Itu protokol kesehatannya kayak gimana tuh? Apakah swab, apakah rapid terus, apa gimana? Apakah udah kebal akhirnya sekarang? Pasti kan punya kekhawatiran kan pasti Yes. dirimu kan? Sebenarnya dari awal pandemi saya langsung orang yang pertama untuk menolak untuk peliputan. Jadi sempat nolak? Sempat nolak karena benar-benar parno abis, sangat Oh, gitu. parno. Apalagi berhubungan dengan harus kemana-mana dan lain-lain. Dan memang kerjaan saya di situ. Iya, iya. Cuma makin kesini kayak Kemenpar itu kayak punya panduan gitu. Kalau traveling itu harus ngapain, harus apa-apa kayak gitu kan. Terus ya udah mau nggak mau ya udah makin lama kesini ya benar-benar ngikutin aja panduannya itu. Tapi saya lebih benar-benar biasanya kan orang nyebutnya jaga jarak ya. Kalau Yes. saya sih menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan ya Ya, biasanya malah. orang jaga jarak itu kan. Saya lebih ke menghindari kerumunan. Berarti walaupun ada berjarak tapi lebih baik milih yang sepi aja kayak gitu ya. Iya, yang sepi. Apalagi destinasi kan sekarang banyak yang sepi-sepi tuh. Dan memilih yang kayak gitu sih. Tapi kan dirimu juga sering berinteraksi dengan orang-orang yang keluar masuk kota segala macam itu penjagaan dirinya seperti apa sih? Kalau
Sebenarnya swab udah pasti ya, maksudnya setiap perjalanan harus swab, Ya. terus pakai Bukan masker. rapid lagi. Bukan rapid. Oke. Swab, terus habis itu tiap dikit-dikit cuci tangan, cuci tangan gitu ya. Nggak nyampe 15 menit cuci tangan atau enggak, ini kalau lihat air tuh bener-bener langsung pengen cuci tangan kayak gitu. Oke. Terus habis itu udah. Tapi katanya waktu tadi kita ngobrol-ngobrol pernah swab sampai 3 kali seminggu itu. Ya, itu gara-gara ada kantor yang Oh gitu ya. kantor yang kena terus interaksi. Swab. Berarti udah kebal ya swab ini. Apa swab yang di mulut Itu ya? mulut, Di mulut ya. Kalau yang disuntik tuh rapid ya gitu ya. Nggak disuntik sih, diambil darahnya. Diambil darahnya, Nah, cuk gitu doang kan, diambil darah doang kan, itu rapid. Berarti ya seprotek itu juga ya. sangat protek. Sangat protek, apalagi ya Kemenparekraf ini kan mungkin kementerian yang paling sering selain perhubungan ya pasti ya, yang paling sering jalan-jalan lah kita bisa bilang, meninjau lokasi segala macam kayak gitu. Protokolnya juga ketat juga berarti di Kemenparekraf ini, terutama untuk masmen. Kalau protokolnya Masmen memang dari dulu, maksudnya bukan dari dulu, maksudnya dari awal pandemi itu sangat ketat. Dia memikirkan, benar-benar memikirkan ketika dia jalan ini protokolnya bagus enggak gitu. Karena orang kan dia kan bukan influencer ya, media daring. Ya, media daring, betul sekali. Media daring. Ketika dia jalan ke tempat itu dan ketika tempat itu nggak menerapkan protokol kesehatan, otomatis dong kita yang kena gitu. Dia sangat-sangat getol. Kita sebenarnya punya program CHSE, Cleanliness, Healthy, Security, Environment, bahasa Indonesia ya. Iya. Cleanliness, kebersihan. Cleanliness. Healthy, kesehatan. CHS, Security, keamanan. Terus ramah lingkungan ya. Jadi memang empat hal ini yang benar-benar diterapkan sama Kemenparekraf dan sejak awal pandemi itu benar-benar itu yang ditekankan. Jadi resto harus standarnya itu, destinasi wisata harus punya standar itu, semuanya ada harus punya standar kesehatan itu. Oke. Jadi aman orang mau jalan ke situ juga dia nggak mikir ini. Pernah marah nggak sih beliau itu? Pernah marah nggak? Marah sih wajar. Dia tipenya kalau saya pribadi nih, pribadi personal lagi nih. Dia kalau marah udah besok udah lupa. Oh gitu, tapi pernah marah juga pasti. Ya pasti dong, marah. Pernah marahin kamu juga berarti? Kalau saya sih marah belum pernah sih kalau marah ya. Maksudnya marah karena sebel atau apa enggak. Paling atau dia pernah marah nggak ke suatu tempat tiba-tiba protokol kesehatannya jelek kayak gitu, pernah nggak dia? Ini gimana sih ini kok? Ini nggak ada apa-apanya segala macam. Dia lebih ke nggak seagresif itu. Dia lebih ke tolong dong itu kalau itu gitu. Oh gitu. Maksudnya dibenerin dong ini. Nggak pernah langsung di depan ini. Dia sangat menjaga. Oke. Ada nggak sih yang menurut kamu kesehariannya beliau atau sikap atau sifatnya beliau yang kita tuh nggak ngerti sebenarnya, yang out of the box atau yang kita nggak ngerti ini loh, itu orangnya tuh kayak gini ternyata. Apakah dia ternyata suka trek-trekan motor apa gimana misalnya? Mungkin ada beberapa yang tahu ya kalau dia tuh bisa ngebas, main bass kan. Main bass, oke. Terus habis itu dia sangat detail ya. Sangat detail, sekecil apapun dia pikirin, sampai pokoknya sangat detail lah, sangat detail dan sangat perfeksionis, kelihatan sekali sih di Asian Games juga sedetail itu. Yang dulu Hood Net waktu zaman dia juga sebegitunya. Yang aku ingat banget saat itu Via Valen ya, kalau nggak salah Via Valen yang dia main itu bener-bener dia yang request, terus latihannya dia tungguin malam-malam sampai pagi segala macam. Aku mendengarkan itu waktu di Net TV itu kayak gitu. Sebegitu dia tadi mikro disiplinnya dia ya gitu ya. Oke. Nah, micromanaging ya tadi ya. Kita pertanyaan terakhir tetap harus berhubungan dengan konten kreator lokal versus konten kreator plat merah pusat. Tadi aku ngomong pusat, jangan pusat, aku pernah di pusat. Oke, plat merah aja, plat merah tapi pusat gitu ya.
Nah, apa sih yang harusnya kalau tadi aku tangkap kan networking yang membuat kamu ke sana istilahnya. Tapi selain networking, apa juga sih yang harus kita punya nih sebagai konten kreator daerah apa lokal yang untuk bisa menembus ibu kota? Kalau untuk menembus ibu kota semuanya sebenarnya bisa. Bisa. Sangat bisa. Peluangnya sangat besar sekali di sana. Atau bahkan malah gini, atau bahkan kamu tetap aja stay di konten lokal kamu karena itu juga bisa menasional nantinya. Iya. Nah, cuma sekarang kan namanya konten itu kan nggak melihat nggak melihat Lokal apa gimana ya? apa namanya? Daerah. Geografis wilayah ya. Oke. Geografis lah. Sebenarnya nggak melihat itu. Orang konten kreator lokal yang nasional banyak banget. Iyalah betul. Apalagi Jogja, kita ngomong Jogja ya. Sebenarnya intinya bagaimana kita mendeliver pikiran kreatif kita ke sebuah karya. Itu aja sebenarnya. Itu aja ya. Ntar orang bakalan lihat lambat laut ketemu networking ikut berjalan, otomatis orang dikenal. Iya. Udah deh kita mengambil kesempatan itu atau menolaknya. Oke. Gitu sih. Saya notes juga ini ya, membuka diri juga kali ya. Iya. Harus bisa membuka diri juga, maksudnya ya kamu boleh idealis tapi jangan terlalu idealis. Sebenarnya bukan damai dengan diri sendiri. Kalau saya lebih ke damai diri sendiri, menerima ya udah kayak gini, ya udah kita nggak bukan ideal banget ya, tapi nggak ideal, bukannya nggak ideal, idealis. Nggak ideal bukan berarti nggak profesional. Oke, nggak ideal bukan berarti tidak profesional. Okay. Itu kita kunci di situ berarti ya. Oke. Matur nuwun Mas Dai sudah mau kita ajak podcastan nih di Rarasan Ing Santoso Menyenangkan, headquarter Santoso Menyenangkan Mas. Mungkin bisa dihubungin Mas Menya mungkin untuk siapa tahu bisa kolaborasi atau bagaimana, silakan kayak gitu kan. Saya masih sebaliknya, nanti kalau misalnya Kemenpar bikin podcast nanti undang ke kantor. Kalau jadi, ini sepertinya lagi ngedevelop. Kita lagi ngedevelop konten podcast. Nggak tahu nih nanti mungkin tahun ini atau maksimal tahun depan buat sosialisasi program. Begitu bisa nanti ngomong sama community atau nanti sama sesama konten kreator. Karena Kemenpar Rekraf sangat menjunjung tinggi intellectual property dan pengen kolaborasiin semuanya. Oke. Ditunggu banget loh itu loh. Oke. Dan di sela-sela kesibukannya orang Jakarta ini bisa menyempatkan sini, terima kasih banget. Oke.